Gimana, udah pada cuci piring belum? Daripada halu cuci piringnya, lebih baik kita cus aja buat sponge cake. Kira-kira ini bentuknya seperti apa ya? Ayo coba tebak. Nah, daripada penasaran, ini unik, rasanya juga enak banget. Ikuti tutorial videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga. Seperti biasa, untuk kelengkapannya bisa kalian lihat pada layar dan kolom deskripsi. Nah, udah lihat semua bahan-bahannya. Sekarang kita campurkan dulu gula. Nah, di sini Mama Meji mencampurkan butter dan margarin agar rasanya lebih endol, karena ini sebenarnya sponge cake-nya sangat sederhana sekali ya. Kita nggak menggunakan mixer, dicampurkan aja butter, margarin dan gula pasir, kemudian masukkan telur satu persatu. Jadi untuk taste-nya, kelebihannya di sini kita menggunakan butter dan keju. Kita masukkan satu-satu, kemudian aduk. Ini videonya dicepetin nih ya, tapi ya cepet juga sih ngaduknya. Biar cepet juga selesainya. Setelah semua tercampur rata dan butiran gula itu udah tidak terlihat lagi, seperti ini. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan penuh tantangan. Kemudian masukkan terigu, baking powder, dan juga vanili bubuk. Kalian akan merasakan nikmatnya ya kalau melalui satu tahapan yang terlihat sulit, tapi ternyata mudah. Dalam mengerjakannya, itu pasti hasilnya sangat memuaskan dan hati girang. Seperti ini konsistensinya. Oke. Sekarang kita ambil sepertiga bagian. Nah, yang sepertiga bagian ini akan kita beri warna pasta pandan. Jadi beraroma pandan dengan warna yang hijau. Nah, tapi untuk mendapatkan warna hijau lumut yang lebih tua itu, untuk pasta pandan ini masih kurang. Di sini Mama Meji tambahkan pewarna hitam, atau kalian bisa menambahkan kopi, tapi tidak terlalu banyak ya, hanya untuk menambahkan warnanya agar lebih pekat seperti ini. Kemudian kita siapkan loyang 20 x 20 cm, udah diolesin dengan sedikit margarin dan alasi dengan baking paper. Lalu masukkan adonan yang biru. Ini emang agak tipis ya, tidak terlalu tebal. Rapikan dan ratakan seluruh permukaannya. Oh ya, kalau udah selesai tadi nih jangan lupa dihentakkan. Kemudian akan kita kukus. Nah, ini hanya dikukus, dibakar juga bisa ya di oven. Kita kukus dengan api yang sedang cenderung kecil, kurang lebih 10 menit. Jangan lupa alasnya ditutupin. Nah, ini untuk sisanya akan Mama Meji beri perisa duren karena warnanya kuning. Jadi opsional aja sih kalian dengan jeruk ya. Perisa jeruk atau orange, nutrisari juga bisa. Kalau pakai jeruk lebih enak lagi diparutin dengan kulit jeruk lemon. Kemudian masukkan keju. Tuh, udah mulai terbayang nggak rasanya gimana? Duren dan keju menjadi satu. Nah, ini tadi udah selesai. Kita keluarkan dulu adonan yang berwarna hijau pandan. Karena Mama Meji loyangnya cuma satu untuk ukuran 20 x 20 ini, jadi gantian. Ini nggak lama sih, gak masalah ya. Kembali kita lapisi dengan baking paper. Kemudian tuangkan adonan yang berwarna kuning. Rapikan, ratakan seluruh permukaannya. Jangan lupa dihentakkan.
Dengan cara yang sama akan kita kukus kurang lebih 10 menit. Tes tusuk aja dengan api yang sedang cenderung kecil. Oke, sambil menunggu kukusan kita buat bahan busa sabunnya. Nah, putih telur. Di sini Mama Eci tadinya menggunakan 1 putih telur tapi terlalu sedikit banget ya. Aduh, ngocoknya itu loh, ngemixnya. Jadi ditambahkan 1 butir putih telur lagi. Jadi putih telurnya 2. Dan ternyata memang harus 2 untuk 6 buah cake, sponge cake yang nanti kita dapatkan. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang, masukkan gula bertahap. Nah, setelah gula kita masukkan semuanya dan kembali berbusa, tambahkan dengan setengah sendok teh COT atau cream of tartar, atau kalian juga bisa menggunakan perasan air jeruk lemon atau jeruk nipis, atau kalau kepaksa banget bisa menggunakan baking powder. Nah, ini untuk mempertahankan kekakuan putih telurnya. Kemudian kita pindah dulu ya ke wadah yang lebih cembung atau cekung. Akan kita kukus dengan api yang besar, tidak lama, hanya 2 menit aja, jangan kelamaan ya. Nah, seperti ini. Kuenya udah selesai juga, kita balik dulu. Warna kuning pada bagian bawah. Dan kita letakkan yang warna hijau, tadi Mama Eci bilang biru ya. Maafkan. Pada bagian atas. Kita buka. Nah, untuk sisi atasnya sisi yang ini nih. Sisi yang berdekatan dengan baking paper tadi, jadi terlihat kasar ya, permukaannya seperti karpet. Itu putih telurnya tadi udah selesai kita kukus, nggak lama. Nih, kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Jadi sisi yang dekat dengan sisi pada permukaan baking paper itu yang kita ambil, jadi udah terlihat kasar ya. Ini kita bagi lagi sehingga mendapatkan 6 potong. Udah mirip nggak dengan spons pencuci piring? Illusion cake. Nah, siap-siap deh kita ngeprank. Oke, letakkan dulu pada piring. Nah, sekarang kita hiasi dengan putih telurnya. Putih telurnya ini juga rasanya enak banget loh, tidak berbau amis karena tadi kita menggunakan COT dan apa ya tadi? Lupa. Tapi yang pasti ini enak. Oh iya, bisa juga kalian tambahkan tadi dengan sedikit vanili bubuk ya. Nah, udah siap nih. Ini dia hasilnya, sponge cake. Prank sponge cake. Siap-siap ngeprank. Edible di sponge cake. Gimana? Udah mirip banget nggak? Sekarang coba kita potong dulu cake-nya. Oh, ini lembut banget. Tuh. Ayo, pengen coba nggak? Jadi ini karena bentuknya unik, bisa untuk cake box, ulang tahun, atau apa aja deh. Untuk jualan juga oke. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita buat kue yang lembutnya seperti spong ya. Nih, seperti spong cuci piring. Lembut banget dan lentur. Kalian bisa lihat. Ini walaupun kita lekukan, ditekuk-tekuk gitu, nggak patah loh. Ini hasilnya lembut maksimal dan anti gagal, cocok banget bagi kalian yang pemula atau yang baru awal-awal mau buat cake tapi takut bantet. Coba deh resep ini ya. Tuh, biar ditekuk nggak bakal patah. Oke,
Dan ini satu lagi, kita free gluten karena tinggalkan dulu sejenak tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedangnya. Untuk pertama-tama, kita panaskan dulu kukusannya dengan api yang sedang. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Bahannya 5 telur, kemudian air susu, minyak sayur, tepung beras. Nah, di sini kita gunakan tepung beras free gluten ya, dan gula pasir serta coklat bubuk. Coklat bubuknya kalau nggak ada yang hitam boleh coklat bubuk yang biasa aja, atau gunakan warna lain juga nggak masalah. Sekarang kita pisahkan dulu kuning dan putih telurnya. Nah, pada pembuatan cake ini, kenapa kita panaskan kukusannya duluan atau terlebih dahulu? Karena proses pengadukan dari bahan ini nggak lama loh. Nah, setelah kita pisahkan kuning telur, kita tambahkan dengan air susu. Air susu bisa susu UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air. Kemudian masukkan minyak sayurnya. Dan ini tepung beras. Nah, ukuran sendok 14 sendok makan, tapi tidak menjumbung ya, sedang aja, atau pakai takaran gram aja kalau ragu. 140 gram. Ini kita aduk sampai konsistensinya seperti ini nih. Nih, udah tercampur rata, kita singkirkan dulu. Sekarang untuk coklat bubuknya kita tambahkan dengan sedikit air. Jadi sedikit aja, dari sedikit dulu, jangan sampai keenceran. Kita akan bentuk ini menjadi pasta. Kalau masih kurang ya bisa tambahkan sedikit demi sedikit ya, secukupnya aja. Nih, sampai menjadi pasta seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu dengan 1 atau sampai 2 sendok makan adonan sesuai selera kalian. Nanti mau cenderung banyak warna coklat atau putihnya ya. Ini mau ditambahkan 2 sendok makan, kemudian kita aduk. Nah, sekarang saatnya kita mix putih telur dari kecepatan rendah sampai kecepatan sedang ke tinggi. Ini setelah berbusa baru kita tambahkan gula secara bertahap. Kita bagi menjadi 3 tahapan. Terus kita mixer sampai putih telur ini kaku ya. Nih udah mau selesai. Untuk waktunya tergantung mixer kalian masing-masing. Nah, saat kita balik itu tidak tumpah, artinya ini udah oke adonannya. Ini kalian bisa lihat putih telurnya udah solid, udah kaku semuanya, tidak ada lagi cairan-cairan putih telur yang tersisa. Kalau ada jangan dibawa loh ya, kalian tinggalkan aja karena tidak semua telur itu fresh ya. Masukkan tadi sedikit dulu sebagai pancingan agar adonannya tidak kaget. Kemudian aduk balik. Putih telur ini juga kita bagi jadi 3 bagian. Aduk secara perlahan. Aduk balik seperti itu sampai putih telurnya tercampur rata dengan adonan. Kemudian kita sisakan sedikit adonan putih telurnya untuk kita campurkan ke adonan coklat, kira-kira 2 scoop itu atau 2 kali sendokan gitu ya. Dan ini kita aduk balik juga, aduk rata. Udah selesai, sekarang siapkan loyang dengan diameter 15, tingginya 5 cm. Jangan diolesi apapun, kita alasi aja dengan baking paper ya. Bagian bawahnya, kemudian masukkan sebagian adonan. Nah, untuk pencampuran adonan ini sih sesuai selera aja. Untuk bagian dasar kita ratakan. Jangan lupa sedikit dihentakkan. Nah, udah deh. Kemudian kita motif-motif aja. Dari yang coklat tua. Untuk motifnya kalian boleh buat motif apa aja. Ini kue rekomen banget loh karena caranya mudah, buatnya juga cepat, tidak menggunakan oven. Hanya teknik pengadukan dan pencampuran adonan aja yang harus lebih diperhatikan. Ratakan dulu adonan yang berwarna putih.
Kemudian masukkan lagi deh untuk yang coklatnya, dibuat motif-motif aja. Ini nggak amis loh dengan menggunakan 5 telur itu karena udah ketutup dengan rasa coklat ya. Tapi kalau kalian mau menambahkan vanili bubuk juga boleh. Jadi di sini hanya dengan telur aja, kita tidak menggunakan tambahan pengembang apapun. Tidak menggunakan baking powder juga. Oke, seluruhnya kita beri motif ini sampai adonannya habis. Jika udah selesai semua, jangan lupa dihentakkan perlahan. Dan ini akan kita tutup dulu dengan aluminium foil. Nah, jika kalian tidak menutup dengan aluminium foil, kalian bisa tutup kukusannya itu dengan kain. Oke. Nah, ini kukusannya udah siap dari tadi ya, udah panas. Ingat di awal tadi Mama Ji udah bilang apinya sedang, dan ini akan kita kukus selama 50 menit dengan api yang sedang. Nah, setelah 50 menit ini dia hasilnya. Wih, sempurna menurut Mama Ji loh. Bagian tepinya menggunakan pisau tutup agar lebih mudah terbuka terlepasnya adonan ini. Nah, udah, sekarang kita buka dulu lapisan kertasnya. Jadi setelah keluar dari kukusan itu biarkan aja dulu 5 menit ya. Kalau nggak panas banget tuh kalian bisa lihat ya, gemoy-gemoy bergoyang-goyang menandakan adonan ini lembut banget. Nih penampakan sampingnya. Oke, sekarang kita potong, dan tuh kalian bisa lihat dari potongannya tuh udah bergoyang-goyang ya. Bergoyang-goyang gemoy. Nih, coba kita pencet-pencet lagi. Aduh, ini lembut, empuk, padat seperti spons. Ketika kita pencet itu udah kembali.